7, ayat yang ke-7 sampai 26. Dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-sekali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku. Dan oleh perintah itu, ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus. Dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-sekali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Kita berdoa. Bapa kami terima kasih buat firman-Mu. Kami minta Kau nyatakan keindahan firman-Mu kepada kami Roh Kudus. Karena kalau Engkau nggak membuka mata kami, ini semua teori. Tapi sewaktu Engkau membuka mata hati kami Roh Kudus, dan kami bisa melihat keindahan-Mu, kami tahu hidup kami dirubahkan. Karena berbicara kepada kami, perkataanku terbatas, namun Engkau tidak terbatas. Lakukan apa yang tidak sanggup aku lakukan di tengah kami. Kami siap mendengar firman-Mu dan bertemu dengan pribadi-Mu Yesus. Dalam satu nama kami panjatkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya berdua kembali. Peperangan di dalam kita. Pernahkah Anda bertanya, jika Tuhan sudah menjadikan kita ciptaan yang baru, mengapa kita masih bergumul dengan dosa? Mengapa begitu sukar bagi kita untuk lebih mengasihi Tuhan? Mengapa begitu sulit bagi kita untuk melakukan hal yang benar? Tapi mengapa begitu mudah bagi kita untuk melakukan hal yang salah? Atau kalau kita menggunakan perkataan Paulus, dia berkata gini, hal yang baik yang ingin kita lakukan, kita tidak lakukan. Hal yang jahat yang kita tidak ingin lakukan, kita terus melakukannya. Apa yang salah dengan kita? Nah, perikop hari ini akan menjawab pertanyaan ini ya.
Dan buat saya pribadi, perikop ini yang kita baru saja baca, ini adalah salah satu perikop yang paling mengubah kehidupan saya. Ini kontroversial, saya sudah beritahu saudara ya, ini kontroversial namun sangat indah. Karena dalam perikop ini kita menemukan Paulus berbicara tentang pergumulan pribadinya dengan dosa, saudara ya. Ya, Anda mendengar saya dengan benar. Jadi orang Kristen yang terbaik yang pernah hidup selain Yesus, yang bernama Rasul Paulus, pernah berada di mana kita berada. Dan di Roma pasal 7 ini dia berbicara tentang peperangan yang terjadi dalam dia. Dan Tim Keller menyamakan peperangan ini dengan sebuah cerita yang bernama Jekyll dan Hyde. Saudara pernah dengar cerita itu? Kalau saudara tahu cerita Jekyll dan Hyde, ini adalah sebuah cerita buku klasik terkenal yang sudah menjadi begitu banyak buku, film, maupun musical play. Dan Korean drama, saudara. Jadi dalam cerita ini, saya akan berikan saudara summary-nya ya. Dr. Jekyll itu adalah seorang pria yang baik dengan reputasi yang baik. Namun dia frustrasi karena dia menyadari bahwa di dalam dirinya itu ada bagian yang baik dan ada bagian yang buruk. Dan bagian yang buruk dalam hidupnya itu selalu menahan bagian yang baik. Jadi karena dia kesal, kemudian Dr. Jekyll melakukan banyak eksperimen dan dia mengembangkan sebuah ramuan yang kemudian memisahkan bagian yang baik dan bagian yang jahat. Oke? Dan kemudian jadi yang terjadi adalah bagian yang baik keluar pada siang hari, namanya Dr. Jekyll, dan bagian yang buruk keluar pada malam hari, namanya Mr. Hyde. Jadi keduanya terpisah, saudara ya. Dr. Jekyll seluruhnya baik, Mr. Hyde seluruhnya buruk. Nah jadi sekarang Dr. Jekyll bebas. Dia bebas dari pengaruh yang jahat dan dia bebas melakukan semua kebaikan yang dia inginkan tanpa perhalangan. Permasalahannya, Dr. Jekyll menemukan bahwa bagian buruk dalam dirinya itu jauh lebih jahat daripada yang dia bayangkan. Jadi Mr. Hyde ini sangat jahat. Bahkan dia melakukan apapun yang dia inginkan sampai membunuh orang. Jadi lucunya, Dr. Jekyll adalah seorang dokter, kerjaannya membantu orang di siang hari, menolong orang. Mr. Hyde pada malam harinya membunuh orang. Nah, saudara bisa lihat kontrasnya? Dan akhirnya Dr. Jekyll berkata, ternyata aku 10 kali lebih jahat daripada yang pernah aku pikirkan. Dan Dr. Jekyll menyadari dia bukan orang yang munafik. Oh bukan. Dia menyadari dua-dua Dr. Jekyll dan Mr. Hyde adalah dia. Dan dengan berjalannya waktu, Mr. Hyde ini semakin menguasai tubuh. Dan akhirnya Dr. Jekyll menyadari bahwa akan tiba waktunya dia akan kehilangan kendali atas tubuhnya dan menjadi Mr. Hyde sepenuhnya. Jadi saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia bunuh diri. Oke, nah ini cerita yang sangat mengganggu ya. So, saya tahu ini kok ngomongin, ini cerita yang mengganggu. Tetapi kalau saudara perhatikan, Robert Louis Stevenson, penulis cerita ini, dia ternyata menuliskan cerita ini. Saudara tahu berdasarkan apa? Roma pasal 7. Dan inilah yang dia coba komunikasikan. Bahkan pada orang-orang terbaik sekalipun, ada kemampuan untuk melakukan kejahatan yang jauh melampaui apa yang kita percayai. Dan jauh lebih buruk daripada yang pernah kita bayangkan. Nah, inilah gambaran kehidupan kekristenan kita. Jadi waktu kita menjadi umat Kristus, saudara, hidup kita itu tidak menjadi lebih mudah. Setuju, saudara? Hidup itu menjadi lebih sukar. Karena sebelum kita menjadi orang Kristen, hidup sederhana. Kita melakukan apa saja yang kita mau, kita melakukan segala dosa yang kita inginkan, dan kemudian enak saja. Tetapi sekarang setelah kita menjadi orang Kristen, yang terjadi, kita memiliki keinginan yang baru. Kita ingin mentaati firman Tuhan. Kita ingin melakukan apa yang benar. Namun bukan berarti keinginan lama kita hilang. Jadi keinginan yang lama itu masih ada di dalam diri kita. Dan kita menemukan sekarang ada dua keinginan yang saling bertentangan, yang berperang dalam kita. Saudara menyadari itu? Jadi ada bagian dari saudara yang ingin melakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Ada bagian dari saudara yang tidak ingin melakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Jadi kalau saudara hari ini orang Kristen, saudara mengalami peperangan di dalam saudara. Dan saya suka cara Timothy Keller mengatakannya. Jadi dia menyimpulkan Roma 7 ini dengan sangat indah. Dia berkata gini,
ketika kita menjadi umat Kristus, kita tidak berpindah dari peperangan ke perdamaian. Kita beralih dari peperangan yang kita tidak bisa menangkan ke peperangan baru yang kita tidak bisa kalah. Saudara mengikuti saya? Oke. Saya akan menggunakan Timothy Keller punya sentence ini untuk membagi khotbah saya menjadi 3 poin ya. Peperangan yang kita tidak bisa menangkan, peperangan yang kita tidak bisa hindari, dan peperangan yang kita tidak bisa kalah. Dan untuk setengah jam pertama, saya akan mengajak saudara berpikir secara teologis. Oke, kita lihat yang pertama. Peperangan yang kita tidak bisa menangkan, ayat 7-13. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-sekali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sudah datang perintah itu dosa mulai hidup, sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Berapa banyak dari saudara yang tidak mengerti apa yang saudara baru baca. Oke? Saya akan jelaskan, itu tugas saya. Nah, jadi dalam ayat 7-13 ini, kalau saudara baca bahasa Inggris dan Yunaninya, Paulus ini menggunakan bahasa bentuk lampau, past tense. Jadi dia ini menggambarkan siapa dia sebelum dia menjadi pengikut Kristus. Dan yang menarik di ayat-ayat ini, Paulus menunjukkan masalah utama kita. Dan ini mengejutkan saudara, sangat mengejutkan. Jadi Paulus berkata, tidak peduli seberapa keras kita mencoba untuk mematuhi hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan kita. Karena tujuan hukum Taurat bukan untuk menyelamatkan kita dari dosa kita, tetapi untuk menyatakan kepada kita betapa berdosanya kita. Atau cara lain untuk mengatakannya, tujuan utama hukum Taurat bukanlah agar kita dapat menyelamatkan diri kita sendiri melaluinya, tetapi untuk menunjukkan bahwa kita tidak memiliki harapan dengan sendirinya. Jadi waktu saudara melihat 10 perintah Allah, 10 perintah Allah itu tidak diberikan kepada kita sebagai cara untuk kita diselamatkan. Karena 10 perintah Allah ini adalah ekspresi standar kekudusan Allah. Jadi Allah mau berkata gini, kalau kamu mau tahu orang seperti apa yang bisa diterima di hadapan Tuhan, lihat 10 perintah ini. Karena 10 perintah ini menunjukkan orang yang diterima oleh Tuhan. Permasalahannya adalah begini, tidak ada satupun dari kita yang memenuhi standar tersebut. Dengan kata lain, hukum Taurat berfungsi seperti cermin. Saya berikan contoh. Berapa banyak yang tadi pagi sebelum ke gereja sudah bercermin? Boleh saya lihat angkat tangannya? Ya, sudah ya, saya rasa harusnya semua sudah bercermin ya. Jadi bayangkan ya, kalau Anda bangun pagi hari, Anda menatap cermin. Anda akan menemukan banyak hal yang Anda tidak sukai dari wajah Anda. Setuju saudara ya? Nggak ada satupun dari kita yang bangun dengan wajah yang saudara post di Instagram dengan hashtag muka ranjang. Nggak ada saudara ya. Wajah Instagram hashtag muka ranjang itu adalah hasil menghabiskan waktu di depan cermin. Berapa lama? Selama yang Anda butuhkan untuk membuat wajah Anda layak dilihat. Benar ya? Ada yang butuh 30 detik, atau kalau Anda seperti saya harus blow dry dan macam-macam, 30 menit. Ya kan? Gak ada satupun dari kita yang mau menunjukkan kepada orang muka bantal kita yang asli. Jadi apa yang Anda lakukan? Anda bangun, Anda melihat cermin, dan Anda melihat banyak hal yang Anda tidak sukai dari wajah Anda. Setuju? Dan itulah yang hukum Taurat lakukan.
Karena hukum Taurat menunjukkan kepada saudara dan saya, ternyata di muka kita tuh ada banyak air liur dan rambut singa yang harus dirapikan. Tetapi hukum tidak menyelesaikan masalah. Cermin hanya menunjukkan masalah. Jadi hukum memberitahu kita apa yang benar, tetapi tidak membuat kita benar. Hukum memberitahu masalah kita, tetapi tidak memberikan solusi. Nah, kemudian Paulus memberikan sebuah contoh ya dari hukum Taurat yang dia berkata gini. Dia ambil satu contoh. Jangan mengingini. Nah, mengapa hukum ini saudara ya? Karena dari 10 hukum Allah, ini satu-satunya hukum yang langsung berhubungan dengan masalah hati. Kalau saudara membaca 10 hukum Allah, kita dapat mudah melihatnya itu hanya dari segi perilaku eksternal. Jadi kita lihat nih, oh ini daftarnya nih. Dan kita berpikir, kalau aku mengikuti daftar ini, aku orang Kristen yang baik. Jadi apa yang saudara lakukan? Saudara lihat listnya ya. Saudara baca listnya dan kalau saudara, aku tidak menyembah berhala. Oke, tik. Oke. Aku menghormati orang tua. Oke. Aku pernah membunuh nggak ya? Oh nggak pernah membunuh siapapun. Aku nggak mencuri. Aku jujur. Aku tidak berzina. Dengan kata lain, aku orang Kristen yang baik. Setuju saudara? Permasalahannya, hukum yang ke-10. Jangan mengingini. Nah, ini berbeda. Karena ini sekarang berbicara masalah hati. Bahasa Inggrisnya lebih tepat ya saudara ya. Bahasa Inggrisnya adalah covet. Covetousness. Nah, apa itu covet? Covet itu bukan hanya sewaktu hati kita menginginkan sesuatu yang bukan milik kita. Jadi covet itu bukan hanya berkata, wow, lihat tas Hermes barunya. Aku juga pingin sayang tas Hermes. Bukan cuma itu. Covet berkata begini, kita melihat tas Hermes teman kita melihat sesuatu yang menjadi milik teman kita dan kita merasa tidak puas dengan apa yang kita miliki. Maka dari itu sewaktu kita covet, kita copet. Saudara mungkin nggak ngerti ya, pikirin apa saudara pulang ya. Jadi yang terjadi, sewaktu saudara melihat tas Hermes teman saudara, bukan cuma saudara berkata, wow itu tas Hermes bagus, bukan. Tetapi tiba-tiba saudara mulai tidak senang dengan tas target saudara. Itu covet. Jadi covet itu berkaitan dengan hati. Dan hukum Taurat berkata kepada kita, hati yang tidak covet, itu hati yang begitu puas, yang sehat dan tidak menginginkan apapun. Dan ini sangat bermasalah. Karena kalau saya boleh jujur, saya sering merasa tidak puas dengan apa yang saya miliki. Contoh, kalau saya membandingkan ya jumlah view di saluran YouTube gereja kita dengan gereja lain, saya sering merasa tidak puas. Katakanlah ya, rata-rata setiap khotbah kita itu, rata-rata ya, memiliki sekitar 100 view. Oke, khotbahnya. Tapi kalau saya melihat saluran YouTube gereja lain, khotbahnya mungkin baru keluar 1 menit, sudah ada lebih dari 100 view. Dan pada akhir minggu, mereka memiliki 100.000 view. Saudara perbandingannya berapa saudara? 1 banding 1000, bukan 100, 1 banding 1000. 1 banding 1000. Dan saudara tahu apa tanggapan hati saya? Oh wow, Tuhan sangat bermurah hati, memakai gereja itu 1000 kali lebih daripada gereja kita. Aku berdoa biar Tuhan terus memakai gereja itu untuk kemuliaannya. Saya berharap itu respon saya. Tapi tidak. Saudara tahu apa tanggapan hati saya? Kenapa gereja itu lebih banyak view daripada kita ya? Oh, aku tahu. Orang suka soalnya khotbahnya lucu. Komunikatornya bagus. Dan khotbahnya menarik. Tapi isinya dangkal. Semua susu, tidak ada daging. Dia tidak mengkhotbahkan Injil. Tidak seperti kita, Injil luas dan dalam. Kita memberikan makanan yang padat. Hanya orang-orang yang telah dipilih sebelum dunia diciptakan yang menyukai khotbah kita. Nah, setelah lihat apa yang terjadi di hati saya? Itu yang terjadi. Dan itu bahasanya adalah covetousness. Mungkin ada unsur kebenarannya, tetapi sewaktu saya melihat pelayanan gereja lain dan saya tidak puas dengan apa yang kita punya, itu namanya covetousness. Nah, pernahkah Anda merasakan itu? Anda melihat keluarga orang lain, pasangan, pekerjaan, mobil, dan Anda merasa tidak puas dengan Anda yang miliki? Anda melihat Instagram story orang lain, Anda dan berpikir, kok hidup gua menyebalkan sekali?
Kenapa mereka bisa pergi berlibur 3 minggu ke Jepang, sementara Anda terjebak di Marubra? Maaf kalau saudara tinggal di Marubra. Mengapa anak-anak mereka berperilaku lebih baik daripada anak-anak Anda? Mengapa dia mendapatkan promosi di pekerjaan, #bless, sedangkan Anda kerja lembur, tanpa bonus, #bekerja untuk Tuhan, #budak Kristus. Ini apa namanya? Covetousness. Dan hukum Taurat memberitahu kita, saudara tidak bisa merasa seperti itu. Seharusnya kita begitu mengasihi Tuhan, begitu puas dengan Tuhan, sehingga kita selalu merasa cukup. Itu yang Tuhan minta. Jadi hukum Taurat menunjukkan kepada kita, ini standarnya. Saudara dan saya gagal total. Hukum Taurat memberitahu kita bagaimana kita seharusnya hidup, tetapi kita tidak bisa melakukannya. Dan tambah buruk, ayat 8-10. Paulus lanjut. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sudah datang perintah itu dosa mulai hidup, sebaliknya aku mati. Jadi sini Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu bukan hanya mengungkapkan dosa, tetapi juga mengaktifkan dosa dan membunuh dia karenanya. Saya jelaskan. Santo Agustinus memberikan penjelasan yang sangat indah. Saint Augustine. Jadi ketika dia berumur 16 tahun, dia dan teman-teman remajanya itu masuk ke kebun pir dan mencuri buah pir. Kemudian Agustinus berpikir, dia coba merenungkan kenapa alasan dia mencuri buah pir tersebut. Dan dia menyadari, dia tidak lapar. Dia juga gak suka buah pir. Kenapa kalau gitu dia mencuri pir tersebut? Jawaban dia sangat membuka pikiran. Dia berkata gini, aku mencuri buah pir karena aku merasa senang sewaktu melakukannya. Aku menyukainya karena hal itu dilarang. Nah, saudara lihat apa yang terjadi? Jadi dia tuh tidak pernah tertarik pada buah pir tersebut sampai seseorang berkata kepada dia, kamu tidak boleh ambil buah pir itu. Lalu tiba-tiba dia pingin buah pir tersebut. Orang tua, bukankah Anda melihat hal yang sama pada anak-anak Anda? Bagaimana tanggapan anak Anda ketika Anda berkata kepada mereka, baby no, jangan lakukan itu. Bukankah benar? Semakin Anda melarang mereka, semakin mereka ingin melakukannya. Dan yang lebih kurang ajar, mereka memiliki keberanian untuk melihat Anda dan tersenyum pada Anda sewaktu melakukannya. Gak usah ngomong anak-anak. Mari kita berbicara tentang kita. Bukankah ini benar tentang hati kita? Semakin kita dilarang melakukan sesuatu, semakin kita ingin melakukannya. Semakin kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu, semakin kita tidak mau melakukannya. Bukankah itu benar para suami? Kenapa ada suara di dalam kita yang berkata, tidak ada orang yang bisa memberitahu aku bagaimana aku harus menjalani hidupku. Ini hidupku. Aku berhak menentukan dan melakukan apapun yang aku mau. Setelah lihat apa yang terjadi? Bukannya memampukan kita untuk mentaati hukum, mengetahui hukum justru membuat kita tidak ingin melakukannya. Karena hukum Taurat membangkitkan dalam hati kita keberdosaan hati kita yang paling mendasar. Yaitu apa? Keinginan hati kita untuk menjadi Tuhan bagi diri kita dan tidak tunduk kepada Tuhan. Hukum Taurat mengungkapkan kepada kita keinginan diri kita untuk menjadi penyelamat bagi diri kita sendiri dan tidak bergantung kepada Sang Penyelamat. Karena motif utama dosa, kita ingin bermain Tuhan. Kita ingin berdaulat. Dan karena itulah kita membenci hukum Taurat. Karena hukum Taurat mengingatkan kita, Tuhan berdaulat, kita tidak berdaulat. Dan kita tidak suka, dan kita berontak. Dan karenanya, ini membawa penghukuman kepada kita. Dan ini membawa kita kepada kematian. Jadi hukum Taurat menyatakan dosa kita, mengaktifkan dosa dalam kita, dan membunuh kita melaluinya. Saudara mengikuti saya di sini? Tapi lanjut, pada titik ini orang akan berkata, oh kalau gitu berarti, Yos, kalau itu masalahnya,
Jika itu yang dilakukan hukum Taurat kepada kita, maka hukum Taurat pastilah buruk. Maka hukum Taurat ada dosa. Paulus menjawab, ayat 13. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-sekali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia ada dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Jadi Paulus berkata, nggak ada yang salah dengan hukum Taurat. Permasalahannya bukan hukum Taurat, tetapi dosa di dalam saudara dan saya. Karena kebenarannya kita jauh lebih jahat daripada yang kita kira. Kita memiliki kapasitas untuk melakukan kejahatan di luar apa yang kita kira kita mampu lakukan. Dan hukum Taurat menghadapkan kita kepada kondisi kita yang sebenarnya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap dosa. Kenapa? Karena kita begitu kecanduan dengan dosa. Dan hukum Taurat tidak dapat membantu kita. Hukum Taurat itu kudus, tetapi tidak bisa membuat kita kudus. Hukum Taurat itu benar, tetapi tidak bisa membuat kita benar. Hukum Taurat itu baik, tetapi tidak bisa membuat kita baik. Dan kalau saudara didiamkan sendiri, saudara akan hancur. Kita berada di dalam peperangan yang kita tidak bisa menangkan. Oke, saudara mengikuti saya? Puji Tuhan, cerita tidak berakhir di situ. Lanjut. Peperangan yang kita tidak bisa hindari. Ayat 14-23. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci. Itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Saudara, bagian ini sangat amat indah. Oke, saya jelaskan. Dari di sini, di ayat 14 seterusnya, ini ada perdebatan antara para teolog yang saya kagumi. Apakah di dalam ayat-ayat ini, Paulus ini masih berbicara tentang dia sebelum dia menjadi orang Kristen, atau dia berbicara pengalaman dia sebagai orang Kristen? Oke. Ada banyak teolog yang berkata bahwa seluruh Roma pasal 7 itu berbicara tentang Paulus sebelum dia menjadi orang Kristen. Jadi ini semua struggle Paulus sebelum dia menjadi orang Kristen. Namun, saya tidak setuju. Saya yakin dalam ayat 14 dan berikutnya, Paulus berbicara tentang perjuangannya sebagai orang Kristen. Saya punya 3 alasan. Ikuti saya, saudara ya. Yang pertama, kalau saudara perhatikan bahasa Inggrisnya, maaf bahasa Indonesianya nggak jelas, bahasa Inggris dan bahasa Yunani-nya, dari ayat 14, Paulus berubah dari past tense menjadi present tense. Jadi kalau saudara baca, hal yang paling wajar konklusinya, Paulus bukan menjelaskan apa yang dulu terjadi. Present tense berkata, Paulus sedang menjelaskan pengalamannya yang sedang dia alami. Kedua, Paulus berkata, aku suka akan hukum Allah. Orang bukan Kristen membenci hukum Allah. Mereka tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan Allah dan hukum Allah. Dan ketiga, Paulus berkata ada konflik batin di dalam dia. Nah, Paulus yang dahulu itu sombong. Dia berkata, aku sanggup menghidupi hukum Taurat. Dia berkata itu di Filipi 3. Di hadapan hukum Taurat, aku tidak bersalah.
Tetapi sekarang kalau ada konflik di dalam dia, ini memberitahu kita bahwa ini bukan Paulus yang lama. Ada sesuatu yang terjadi dalam dia. Ini Paulus yang baru. Saudara mengikuti saya? Nah, izinkan saya memberitahu saudara mengapa ini penting. Karena kalau saudara nggak memahami hal ini, kita akan terus-menerus menjalani kekristenan dengan mentalitas pecundang. Karena langkah penting untuk berperang melawan dosa dan menyadari bahwa saudara dan saya itu berada dalam sebuah peperangan terus-menerus. Dan peperangan ini berjalan seumur hidup. Selama saudara dan saya masih hidup dalam dunia yang penuh dosa ini, peperangan di dalam kita tidak akan pernah berhenti. Dan ini yang Paulus katakan, ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Nah, saudara bisa lihat apa yang terjadi? Jadi di dalam Paulus ini ada pertentangan. Dia berkata ada peperangan dalam diri aku. Dan aku tidak mengerti apa yang aku perbuat. Nah, perhatikan. Paulus tidak mengatakan gini. Aku tahu, aku seharusnya sabar. Tetapi aku tidak sabar. Aku tahu aku seharusnya tidak ngomel terus. Tetapi aku justru ngomel terus dan tidak sabar. Apa yang salah dengan aku? Ini bukan peperangan di dalam. Teman saya berkata, ini namanya emak-emak. Beda saudara ya. Yang Paulus katakan lebih dalam. Jadi Paulus berkata, sekarang sebagai orang Kristen, di dalam dia ada keinginan berbuat baik. Ada sifat baru dalam diri yang ingin mentaati perintah Allah. Kalau Paulus yang lama hanya mau menyenangkan dirinya sendiri, Paulus yang baru ingin menyenangkan Allah. Dia memiliki keinginan untuk mencintai Allah. Permasalahannya, dia tidak melakukannya. Sebaliknya hal yang dia benci, itu yang dia lakukan. Perhatikan. Paulus nggak berkata ya. Paulus nggak berkata di sini begini. Teman-teman, aku minta maaf. Aku sudah melakukan sesuatu yang buruk. Tapi itu bukan aku. Itu dosa di dalam aku. Jadi jangan salahin aku. Salahin dosa di dalam aku. Oh, dia nggak berkata gitu. Dia terus-menerus berkata aku. Jadi dia berkata gini. Kalau aku melakukan hal yang aku benci, ya dosa di dalam aku yang membuat aku melakukannya. Tetapi pada akhirnya yang melakukannya, yang mewujudkannya adalah aku. Aku melakukan hal-hal yang aku benci. Dan aku bertanggung jawab untuk itu. Aku sendiri gak mengerti kenapa aku melakukan itu. Dan aku frustrasi karenanya. Apa yang salah dengan aku? Nah, saudara lihat kenapa ini kontroversial? Karena pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin seorang hebat seperti Rasul Paulus yang menulis 2/3 perjanjian baru, berbicara seperti ini? Karena kita berasumsi bahwa Paulus seharusnya lebih baik daripada ini. Benar saudara? Tapi ternyata tidak. Dan bahkan jadi lebih buruk lagi. Ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ini mengingatkan saya dengan cerita seorang pria bernama Petrus. Saudara tahu ini ceritanya ya. Ya suatu hari Yesus berkata pada para murid-murid, kalian semua akan meninggalkan aku. Dan Petrus berkata, not me. Aku tidak Yesus, aku tidak akan meninggalkanmu. Semua yang lain boleh meninggalkanmu, tetapi aku akan terus bersamamu. Aku akan berjalan bersamamu, pergi bersamamu ke penjara maupun kematian. Saudara ingat ceritanya? Petrus memiliki keyakinan yang kuat akan kasihnya kepada Yesus. Dia memiliki kehendak untuk melakukan apa yang benar. Namun Petrus melakukan persis apa yang dia katakan tidak akan pernah dia lakukan. Sewaktu Yesus ditangkap, Petrus lari. Dia meninggalkan Yesus. Petrus memiliki kehendak untuk melakukan apa yang benar. Tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Oke, saya akan membawa saudara satu langkah lebih jauh. Karena Paulus mengatakan,
tidak ada sesuatu yang baik di dalam dia, dalam manusianya. Nah, ini bukan berarti bahwa dia tidak dapat melakukan sesuatu yang baik. Tetapi yang Paulus katakan, bahkan dalam perbuatan baiknya pun itu semua dinodai oleh dosa. Kebaikan baik pun itu dia lakukan pada dasarnya adalah dosa. Karena kalau saudara dan saya bisa jujur, bukankah benar? Bukankah ada begitu banyak hal baik yang kita lakukan dengan alasan yang salah? Apakah saya benar? Kita berkomitmen datang ke gereja setiap minggu. Kita berkomitmen ikut KM. Kita mengikuti basic Christianity. Kita pelayanan setiap hari minggu. Kita memberikan persepuluhan. Dan itu semua adalah hal yang baik. Tetapi pertanyaannya begini. Mengapa saudara melakukan itu? Apa alasannya? Kan kalau saudara jujur, bukankah kita sering didorong oleh motivasi yang salah? Bukannya kita tidak mencintai Tuhan. Oh bukan, kita mencintai Tuhan. Tetapi pada saat yang sama, kita juga melakukannya karena kita ingin kelihatan lebih baik daripada orang lain. Kita melakukannya karena jauh di dalam lubuk hati kita berharap, kalau Tuhan lihat aku melakukan ini semua, maka Dia akan memberikan apa yang aku mau. Kita mau membuktikan diri kita kepada siapa? Pada gembala kita. Lihat Pastor Sam Pastor Lydia, betapa rajinnya aku. Dan kita tahu motivasi tersebut salah dan dosa, tetapi motivasi tersebut sembunyi di dalam kita. Benar saudara? Kita ingin berbuat baik karena motivasi yang murni, kita mengasihi Tuhan. Tetapi kita tidak bisa. Kebaikan yang ingin kita lakukan, kita tidak lakukan. Kejahatan yang tidak ingin kita lakukan, inilah yang terus kita lakukan. Dan akhirnya, ini kesimpulan Paulus, ayat 22 dan 23. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ini konklusi Paulus. Dia berkata, dengan kata lain, ada dua pribadi dalam Paulus. Paulus yang baru dan Paulus yang lama. Paulus yang baru memiliki keinginan yang saleh. Paulus yang baru suka akan hukum Allah. Paulus yang baru ingin menyenangkan Allah. Tetapi Paulus yang lama berdosa. Paulus yang lama terus berperang melawan Paulus yang baru. Tetapi keduanya pada saat bersamaan adalah Paulus. Dan ini memberitahu kita sebuah pelajaran penting tentang kehidupan kekristenan. Ini dia. Di setiap Dr. Jekyll ada Mr. Hyde. Dalam setiap umat Kristus ada dosa yang mengintai. Bagi setiap umat Kristus ada peperangan di dalam diri kita yang tidak dapat dihindari. Saya akan memberikan saudara satu peringatan dan satu penghiburan dari perikop ini. Saya mulai dengan peringatan saudara ya. Jadi kalau ini benar, perikop ini memperingatkan kita, tidak ada seorang pun bisa menjadi begitu dewasa dalam kekristenan sehingga mereka tidak lagi bergumul dengan dosa. Saya ulangi. Tidak ada seorang pun dari kita yang bisa menjadi begitu dewasa dalam kekristenan sehingga kita tidak lagi bergumul dengan dosa. Ini penting. Kenapa? Karena banyak dari kita berasumsi begini. Kalau aku semakin dewasa dalam kekristenan, maka aku akan semakin tidak bergumul dengan dosa. Saya pernah dengar itu? Salah. Sebaliknya. Orang Kristen harus mengerti bahwa sewaktu mereka menjadi Kristen, hidup lama mereka, diri mereka lama mereka masih ada dan terus berperang melawan mereka. Yang kita harus mengerti adalah begini, semakin kita dewasa rohani, yang terjadi bukan saudara makin tidak bergumul, bukan. Semakin saudara dewasa rohani, semakin saudara menyadari dosa yang masih ada dalam hati saudara. Semakin kita kudus, semakin kita merasa kurang kudus. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita terbuka terhadap keberdosaan kita.
Nah, perhatikan saya dengan baik, saya tidak berkata. Saya tidak berkata, semakin kita dewasa rohani, semakin banyak kita berdosa. Saya tidak berkata itu. Saat kita bertumbuh dewasa dalam kerohanian, kita akan mengalami kemajuan melawan sifat-sifat dosa yang terus menghantui kita. Tetapi saat bersamaan, sewaktu saudara bertumbuh dewasa dalam Tuhan, saudara akan melihat banyak-banyak dosa lain yang saudara tidak lihat sebelumnya di dalam hati saudara. Saya beri contoh. Ini seperti saudara mencoba membersihkan ruang bawah tanah rumah Anda. Kalau saudara kaya, saudara punya ruang bawah tanah. Saudara coba bersihin ruang bawah tanah saudara dengan lilin. Ya, jadi saudara bawa lilin, saudara rapi-rapiin, saudara bersihin. Dan saudara melakukan yang terbaik dengan yang saudara bisa dan sepertinya sudah bersih total. Kemudian saudara keluar. Dan besoknya, saudara kembali ke ruang bawah tanah tersebut, kali ini saudara bawa senter. Dan saudara melihat, ternyata ruang bawah tanah itu lebih kotor daripada kemarin sebelum Anda membersihkannya. Apa yang terjadi? Apakah ruang bawah tanah menjadi lebih kotor? Tentu tidak. Tetapi Anda bisa melihat lebih jelas dengan senter daripada lilin. Dan inilah yang terjadi sewaktu saudara bertumbuh dewasa dalam Tuhan. Semakin kita sadar akan kekudusan Tuhan, semakin kita sadar betapa berdosanya kita. Dan peringatan ini ada berkata, saudara dan saya harus siap berjuang melawan dosa seumur hidup. Ada hiburannya. Ini penghiburannya. Jadi hari ini, kalau saudara merasakan tensi itu, kalau saudara mengalami peperangan di dalam saudara, ini kabar baiknya. Itu berarti Injil sedang bekerja di dalam saudara. Jadi sewaktu saudara bergumul dengan dosa, kalau saudara tidak mengerti, ini yang terjadi. Setiap kali saudara bergumul dengan dosa, saudara berkata, aduh, aku orang yang durhaka. Aduh, aku ini begitu jelek. Aduh, aku itu begitu parah. Aku begitu hina. Kok sudah bertahun-tahun jadi Kristen, aku masih terus berjuang melawan dosa. Tetapi kalau saudara mengerti perkataan Paulus, berarti untuk saudara terus-menerus berjuang melawan dosa bukan berarti saudara tidak bertumbuh. Peperangan melawan dosa, bahkan, jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Konsisten dengan menjadi orang Kristen yang bertumbuh. Kenapa? Karena peperangan di dalam kita lah yang membuktikan apakah kita bertumbuh atau tidak. Perhatikan ini. Apa yang membedakan orang Kristen dan non-Kristen bukanlah tidak adanya peperangan di dalam. Tetapi orang Kristen merasakan kegagalan mereka. Mereka sedih dan frustrasi karenanya. Nah, saudara lihat betapa kenapa hal ini begitu menghibur. Begitu saya menyadari ini begitu menghibur saya. Karena begini. Terkadang saya melihat hati saya sendiri dan saya menjadi putus asa. Saudara tahu, saya sudah mengkhotbahkan Injil bertahun-tahun. Tapi kalau saya melihat hati saya sendiri, pertanyaan begini, kenapa sampai hari ini saya masih berjuang dengan kesombongan? Kalau saudara nggak tahu, saya ini pengkhotbah paling rajin di gereja Rockset, saudara ya. Karena saya khotbah hampir tiap minggu, saudara. Kalau nggak di ibadah Indonesia, di ibadah Arasai. Dan saya suka. Saya suka waktu saya menyiapkan khotbah. Jadi saya setiap minggu itu akan menghabiskan waktu berjam-jam mempersiapkan khotbah. Aneh rasanya kalau ada minggu saya nggak khotbah. Aneh. Tapi pertanyaannya, mengapa saya begitu menyukai berkhotbah? Apakah karena saya ingin jemaat Rox ini mengerti Injil dan bertumbuh dalam Injil? Tentu. Apa karena saya mengasihi Tuhan dan ingin menggunakan talenta saya untuk kemuliaan Tuhan? Tentu. Tetapi pada saat bersamaan, saya juga melakukannya kenapa? Karena saya ingin saudara menyukai khotbah saya. Saya suka melakukannya karena saya ingin orang-orang di internet yang nanti mendengarkan mengetahui betapa baiknya saya bisa berkhotbah. Nah, Anda lihat apa yang terjadi? Sewaktu saya melihat hidup saya sendiri, mengapa saya merasa iri terhadap mereka yang lebih sukses daripada saya? Mengapa sampai hari ini saya masih bergumul dengan pikiran yang kotor? Mengapa kasih saya kepada Tuhan seringkali dingin?
Mengapa jauh lebih mudah bagi saya untuk menyalahkan orang lain daripada bertobat dari dosa saya? Dan ini bukan contoh acak, saudara. Ini bukan contoh acak. Ini semua benar tentang hati saya sebagai pendeta saudara. Saya harap saudara tidak terkejut dan pindah gereja minggu depan. Kenapa? Karena pendeta saudara lebih berdosa daripada yang Anda kira. Apakah saya mencintai Yesus? Tentu saya mencintai Yesus. Kalau saudara bilang sama saya, Yos, kamu kurang mencintai Yesus, saya akan minta pastor Sam pakpok saudara. Karena kalau saya yang pakpok, saudara tersinggung. Kalau sama pastor Sam udah biasa ya saudara ya. Saya mencintai Yesus, saudara nggak bisa berkata kepada saya, Yos, kamu tidak mencintai Yesus. Oh no, saya mencintai Yesus. Saya ingin mentaati firman Allah. Tetapi pada saat bersamaan, pada saat yang sama saya menyadari, seringkali kasih saya kepada Tuhan dikalahkan oleh kasih saya kepada diri saya sendiri. Jauh dalam lubuk hati saya mau mentaati perintah Allah. Tetapi saya sering gagal mentaati firman Allah. Tapi kabar baik dari Injil adalah gini. Bahwa peperangan dalam diri saya, peperangan dalam diri kita, bukanlah peperangan antara dua kekuatan yang setara. Oh tidak, ayat 22. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Jadi Paulus berkata begini, ini indah sekali. Jadi Paulus berkata, meskipun ada dua diri dalam aku, meskipun ada keinginan yang bertentangan dalam diriku, aku tahu diriku yang sebenarnya. Di dalam batinku, aku seorang Kristen. Aku suka akan hukum Allah. Aku masih bisa tidak mentaati Allah. Aku masih bisa jatuh ke dalam dosa yang sama lagi dan alami. Tapi itu bukan aku yang sebenarnya. Aku yang sebenarnya mencintai Allah dan hukum Allah. Dan mari saya beritahu mengapa ini sangat penting. Katakanlah begini. Katakanlah sebelum Anda bertobat, Anda mempunyai sebuah struggle dengan dosa, kebiasaan dosa yang ingin saudara hentikan. Anda sering jatuh, kemudian Anda merasa tidak enak, Anda menyalahkan diri sendiri, kemudian Anda membuat resolusi, enggak lagi. Kemudian Anda berhasil untuk sementara waktu, dan kemudian Anda jatuh lagi. Berulang kali. Dan kemudian Anda menjadi seorang Kristen. Tetapi saudara masih berjuang dengan dosa tersebut. Anda jatuh lagi ke dalam pattern yang sama. Dan Anda mulai berpikir, oh no. Gak ada yang berubah dengan aku. Aku masih sama seperti yang aku dahulu. Aku masih tidak bisa berkata tidak kepada dosa. Ini adalah peperangan yang tidak bisa aku menangkan. Salah. Anda tidak lagi berada dalam peperangan yang Anda tidak bisa menangkan. Sewaktu saudara menerima Kristus, peperangannya berbeda. Dari mana saya tahu? Karena begini. Sebelum Anda menerima Kristus, dosa itu wajar, normal seperti bernafas, natural. Tetapi sekarang setelah Anda menjadi umat Kristus, ketika saudara melakukan dosa tersebut, memang saudara boleh jatuh. Tapi saudara berkata, mengapa aku membenci kenyataan aku melakukan ini? Mengapa dosa ini tidak lagi memuaskan aku seperti dahulu? Mengapa dosa ini tidak terasa enak seperti dulu? Mari saya beritahu jawabannya. Karena itu bukan lagi ekspresif diri Anda yang sebenarnya. Anda yang sebenarnya mencintai Allah dan hukum Allah. Anda yang sebenarnya ingin menyenangkan Allah. Kalau gitu pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa terus melawan dosa dalam kita? Ketiga, peperangan yang kita tidak bisa kalah. Ayat 24-26. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Perhatikan ini kunci bagaimana Paulus bisa terus berjuang melawan dosa. Pertama, ada dua hal yang dilakukan Paulus. Pertama, Paulus mengakui ketidakberdayaan. Jadi dia berteriak ini, aku manusia celaka.
siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi dia mengakui bahwa sama sekali tidak ada yang bisa dia lakukan dengan kekuatannya sendiri untuk mengatasi dosa. Dia tahu bahwa dia tidak mampu. Dan inilah yang harus kita pahami, saudara. Bertumbuh dalam Injil tidak berarti sampai ke tempat di mana kita tidak membutuhkan kasih karunia. Bertumbuh dalam Injil berarti bertumbuh dalam kesadaran akan kebutuhan kita akan kasih karunia. Jadi kalau saudara berpikir saudara bisa melakukan sendiri, saudara celaka. Hanya ketika saudara tahu saudara tidak bisa dengan kemampuan saudara sendiri, saudara sekarang dapat berperang melawan dosa. Kenapa? Karena kata Paulus, solusinya bukan bekerja lebih keras. Paulus tidak berteriak, apakah yang dapat membebaskan aku dari tubuh maut? Tidak. Dia berteriak, siapakah yang dapat membebaskan aku dari tubuh maut? Karena solusinya bukan apa, tetapi siapa. Hanya sewaktu saudara dan saya memahami ketidakberdayaan kita, barulah kita dapat melihat keluar diri kita kepada satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita. Itu yang pertama. Tapi yang kedua yang Paulus lakukan, Paulus memandang kepada Yesus. Dia berkata gini, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ini indah, saudara ya. Jadi dia menyadari gini, tidak ada satupun yang bisa aku lakukan untuk mengatasi dosa dalam diriku. Kabar baiknya, ada satu yang bisa, namanya Allah. Dan Allah sudah melakukannya melalui pribadi anaknya, Yesus Kristus. Dan ini saudara, ini kunci berperang melawan dosa dalam kita. Saudara harus menyadari, kita tidak bisa, namun Yesus bisa. Saudara lihat apa yang terjadi pada Yesus, coba pikirkan. Apa yang terjadi pada Yesus di kayu salib? Yesus adalah satu-satunya sosok yang tidak memiliki Mr. Hyde sama sekali. Tidak ada sedikit pun kejahatan dalam dirinya. Dia baik sepenuhnya. Yesus ada Dr. Jekyll yang sempurna. Tetapi di kayu salib, Allah membuat Yesus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa, supaya di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Saudara tahu apa maksudnya? Ini yang terjadi. Di kayu salib, Yesus menjadi Mr. Hyde yang terutama. Allah membuat Yesus menjadi dosa dan memperlakukannya sebagai kejahatan yang murni. Karena Yesus mengambil Mr. Hyde kita. Seluruh Mr. Hyde kita Yesus ambil di kayu salib dan dia menerima hukuman yang pantas Mr. Hyde terima. Tapi bukan hanya itu. Dia bukan hanya menjadi Mr. Hyde, tetapi di kayu salib Yesus mengalahkan Mr. Hyde sekali untuk selamanya. Yesus tidak pernah menyerah terhadap godaan dosa. Dia dengan sempurna mentaati Allah sampai mati di kayu salib. Dan di kayu salib dia menang atas dosa sekali untuk selamanya. Dan kabar baik Injil, sewaktu saudara dan saya percaya kepada Kristus, bukan hanya kita diampuni dari dosa kita. Oh tidak, yang kedua, kemenangan Yesus diperhitungkan kepada kita. Sehingga hari ini saudara dan saya, kita memiliki kemenangan Yesus atas dosa. Dan Yesus menang atas dosa bukan 50%, bukan 90%, bukan 99%. Yesus menang telak 100% terhadap dosa. Dan kemenangan Yesus menjadi kemenangan saudara dan saya. Karena itu, karena Yesus, peperangan melawan dosa bukan lagi peperangan yang tidak bisa kita menangkan. Peperangan melawan dosa adalah peperangan yang kita tidak bisa kalah. Saya akan tutup dengan ini. Saya akan memberitahu saudara mengapa ini penting. Dan saya akan kembali ke tempat duduk. Karena kalau ini benar, ini mengubah cara kita melawan dosa. Ada dua cara kita bisa melawan dosa. Pertama, kita bisa berusaha lebih keras. Jadi kita berkata, setiap kali kita struggle dan kita gagal. Oke, aku akan berusaha lebih baik. Aku akan lebih berkomitmen. Aku akan melakukan lebih lagi. Aku akan coba lebih lagi. Dan yang terjadi, kita semakin frustrasi.
dan putus asa setiap kali kita gagal. Atau yang kedua, kita bisa bersyukur kepada Allah. Jadi kita berkata, setiap kali kita struggle dan jatuh, kita berkata, Tuhan, aku tidak dapat mengalahkan dosa ini dengan kemampuanku. Aku mengakui ketidakberdayaanku. Tetapi hari ini aku tahu, Yesus sudah menang sebagai gantiku. Dan kemenangan Yesus adalah kemenanganku. Jadi hari ini meskipun aku jatuh, meskipun aku gagal, aku tidak akan kehilangan harapan. Aku boleh jatuh, tapi aku tahu peperanganku bukan peperangan yang tidak bisa aku menangkan. Peperanganku adalah peperangan di mana aku tidak bisa kalah. Karena Yesus sudah menang sebagai ganti aku. Dan saya tahu ini berlawanan dengan intuisi manusia. Tetapi ini satu-satunya cara bagi kita untuk menjadi lebih baik. J.D. Greer mengatakan seperti ini. Ironi dari kehidupan kekristenan adalah bahwa mereka yang menjadi lebih baik adalah mereka yang memahami bahwa penerimaan mereka di hadapan Allah tidak dikondisikan dengan mereka menjadi lebih baik, tetapi pada kebenaran Yesus yang diperhitungkan kepada mereka. Mengetahui apa yang Kristus sudah lakukan, itulah yang memampukan kita untuk mentaati perintah Allah. Saya tutup dengan ini. Yesus tidak datang untuk membantu saudara melawan dosa. Yesus tidak datang untuk memberikan bantuan. Oh tidak. Yesus datang untuk menggantikan saudara melawan dosa. Bukan membantu, menggantikan. Dan dia sudah menang. Dia mengambil tempat kita dan mengalahkan dosa sebagai ganti kita. Jadi cara kita melawan dosa hari ini adalah gini. Berpaling dari diri kita sendiri dan bersyukur atas kemenangan Allah yang sudah diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Jadi bersukacitalah pada kemenangan Yesus. Pandang terus keindahan Injil dan ini janjinya. Sewaktu saudara terpesona akan keindahan Kristus, hal-hal di bumi akan menjadi semakin redup di dalam terang kemuliaan dan keindahan kasih karunia Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa, biarlah kebenaran ini bukan hanya menjadi teori yang kami ketahui, tapi biarlah keindahan Injil itu boleh bersinar dalam kehidupan kami. Dan ini yang memampukan kami untuk terus berjuang melawan dosa. Untuk terus berkata tidak kepada hal-hal yang bertentangan dengan firman. Dan bahkan waktu kami gagal, kami tidak putus asa. Karena kami tahu kami sudah memiliki kemenangan-Mu dan kebenaran-Mu yang diperhitungkan kepada kami. Bila kebenaran ini terus yang membawa kami Tuhan, berjuang melawan dosa sepanjang hidup kami. Kami boleh gagal, kami boleh jatuh, tapi kami tidak akan menyerah. Biarlah keindahan Kristus mempesona hati kami. Roh Kudus nyatakan keindahan pribadi anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami. Dan kami minta doa ini dalam satu nama. Nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.